Selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun kalian nonton ini. Kembali lagi di Daripada Podcast. Ini dunia hukum ini lagi nggak baik-baik aja. Pemberantasan korupsi di mana-mana, dan kita lihat ada niat baik dari pemimpin-pemimpin kita, terkhususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk membereskan carut-marut di negeri ini. Dan kita harap semuanya akan berjalan baik-baik aja, dan semoga kita doakan beliau juga baik-baik saja dan bisa memberantas mafia yang ada di Republik ini. Di depan saya ada narasumber yang sungguh suatu kehormatan beliau bisa datang di sini. Founder dari salah satu law firm di Jabodetabek. Tidak usah lama-lama lagi, saya perkenalkan beliau, Andreas Tambunan, law firm. Halo, brother. Apa kabar, Pak? Semakin baik setelah Anda bertanya, Pak. Astaga, ini Gimana, Pak? Sehat tapi Pak, sehat. Alhamdulillah. Sangat sehat, dan terima kasih nih udah datang. Sama-sama. Gua nggak nyangka lo bakal mau mengedukasi kita ini yang, atau menceritakan sama kita ini yang mungkin banyak yang penonton ini buta sama hukum, banyak buta sama realita. Oke. Banyak buta sama situasi di kanan kiri, atas bawah. Mereka ini buta. Dan lo datang di sini untuk mencerahkan kita. Thank you, Andre. Sama-sama. Anyway, singkat cerita, Andre ini seorang advokat, kebetulan. dan banyak kisah yang menarik nih dalam dunia advokat di Indonesia. Boleh nggak deh ceritain sedikit aja cerita-cerita yang menurut lo unik dan cukup rumit, kalau misalnya ujungnya nanti ke rumit. Boleh nggak deh? Oke. Sebelumnya mungkin gua disclaimer dulu. Gua advokat, spesialisasi gue di litigasi. Kan karena ada corporate, ada litigasi ya. Oke. Perbedaannya apa? Kalau litigasi itu kita lebih menangani perkara-perkara yang langsung terjun ke lapangan, beracara lah. Kalau corporate kan biasanya untuk di perusahaan, di balik layar lah kalau bisa corporate lebih. Tapi kalau gue lebih memilih untuk litigasi. Kalau tadi pertanyaannya adalah apa tadi? Sulit, rumit. Kasus-kasus yang unik. Kasus-kasus unik, oke. Sulit, rumit, apapun itu yang pernah lo alamin. Sebenarnya setiap kasus yang pernah gue alamin itu memiliki keunikan dan kerumitannya masing-masing. Tapi kalau misalnya gue boleh cerita, sepanjang karir gue sebagai advokat, yang mengganggu gue ya sebagai manusia ya, itu kasus-kasus yang sifatnya berhubungan dengan keluarga. Oke. Kenapa? Karena menurut gua keluarga gitu. Tapi bisa dipermasalahkan dari segi hukumnya. Ada beberapa kasus yang mungkin yang tadi gue bilang mengganggu ya. Mungkin ada salah satunya terkait dengan waris, atau terkait dengan hubungan antara ibu, bapak, dan anak yang bisa berindikasi tentang pidana. Jadi kalau waris mungkin udah pada tahu lah, banyak yang berantem gara-gara banyak juga yang nggak tahu ya. tapi kan di sini. Oke. Jadi banyak di Indonesia ini yang mempunyai hubungan keluarga cukup baik, tapi menjadi tidak baik karena permasalahan waris. Waris itu kan harta peninggalan dari orang tua ya, orang tua, kakek nenek atau segala macam lah. Mungkin kalau misalnya kakek nenek atau si pewaris itu bisa tahu kalau nanti ujungnya akan berantem, dia nggak akan meninggalkan warisannya kali ya. Iya nggak sih? Iya juga nih, menarik nih. Iya nggak sih? Maksudnya kan tujuan dari si pewaris ini kan supaya kita ini bisa hidup aman, betul, tentram, anaknya sekolah, simple lah pemikirannya orang tua tuh simple. Untuk biar anak itu tuh, ya lu nggak usah, ya ini gue tinggalin sesuatu. Ada sedikit bekal deh. Gue tinggal sesuatu biar lu nanti hidupnya udah enak ya.
tapi malah jadi berantem men. Ih, ngeri Oh, coy. ini ada nih kayak gini-gini. Banyak Malah. Banyak banget. Oke. Yang tadinya nggak ada masalah sekarang jadi gugat menggugat. Oh. Bahkan ada yang sampai serang-serangan bawa-bawa. Wah banyak lah, ngeri. Jadi kalau gue boleh saran nanti, ya kita kan sebagai generasi nanti yang menjadi orang tua nanti ya. Yeah. Kalau bisa terhadap peninggalan lu nanti ya, peninggalan kita nanti ya. Yeah. Disiapin sematang mungkin lah, dengan banyak kok, dengan akte wasiat atau hibah selagi lu masih hidup. Oke. Atau mungkin lu sudah meninggalkan wasiat nanti ketika lu mati bla 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 bla, tapi diomongin lah men. Jangan lu meninggalkan sesuatu tanpa tanpa bagian masing-masing dari si ahli waris lu itu. Atau nggak gue omongin, Nggak lu omongin, atau iya. gue nggak tanda tangan aja, atau ini buat lu, ini buat lu, mau rumah ini, tanah ini, gitulah misalnya. Iya, karena pasti, iya kalau misalnya kita ngomong adil, pasti adalah yang merasa tidak adil ya, jadi menggugat bla 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 bla. Tapi jadi saran terbaik gue adalah selagi lu masih hidup, peninggalan lu bagiin. Mas masih hidup, peninggalan gua bagiin. Minimal namanya gue tuker. Yes. Jadi tahu gitu bagian anak A apa, bagian anak B apa, bagian anak C apa, jelas dan tegas. Wow, Gitu. ini bagus banget nih. Kalau buat teman-teman yang udah berkeluarga, ini apalagi punya anaknya udah remaja, ini penting banget. Iya. Sebagai orang tua tuh, ini yang membuat para orang tua ini nggak mawas diri. Betul. Kita kayak mengira sebagai orang tua tuh hidupnya tuh panjang. Iya. Nggak mikir lah. Kalau kita tuh ada expire-nya. Iya. Gitu. Dan pasti kan orang tua juga tidak ada yang merencanakan anaknya bakal berantem kan. Ya kalau gue sih ya kayaknya Nggak mungkin kan. Buat gue ya. Tapi itu malah bikin berantem pak. Gitu. Itu dari kalau dari perdata ya. Pidananya ada juga nih pak. Oke. Pidananya. Jadi gini. Ada seorang anak. Oke. Dibawa main sama bapaknya. Bawa main sama bapaknya. Ke hotel Four Seasons tahu kan? Ya, di Gatot Hotel Subroto. bagus lah itu ya. Di Jakarta nih. Di Jakarta ini. Oke. Dibawa main, dibawa seneng-seneng, Iya, terus pokoknya dibawa seneng lah anaknya, karena anaknya memang. Iya. Tiba-tiba polisi datang. Ada laporan bahwa ibunya melaporkan si ayahnya ini, bapaknya ini, bawa kabur anaknya. Oke. Dan bapaknya bukan ditetapkan ya. Memang gini. Jadi gini, singkat, kalau gue boleh lebih detail lagi ceritainnya. Ada bule ketemu sama, sorry ya, LC. Oh, iya, lagi escort. Begini. Jadi pak. Oke. Jadi anaknya. Anaknya jadi. Oke, siap. Tapi terus? tidak menikah. Oh, oke, siap. Jadi karena tidak menikah, Iya. akte kelahiran dari si anak itu hanya nama ibu. Hanya nama ibu. Iya. Oke. Jadi secara hukum, yang berhak atas anak itu adalah ibu. Kenapa? Karena di akte kelahirannya hanya ada nama ibu. Kenapa? Karena tidak menikah. Oke. Ibunya tinggalnya di Jakarta Utara, bedeng-bedeng deh, ngeri deh. Oke. Lu udah nyampe ke sono nih mainan lu nih. Udah nyampe ke kebetulan gue dapet kasus ini. Gue mewakili si bapaknya. Bapaknya tuh bule. Oh, oke. Bule lagi ke Jakarta lagi having bla 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 bla. Jadi gitu. Anaknya bule. Anaknya ya Indo tapi ada tuh blasteran gitu. Iya. Cinta Laura dah. Kayak gitu-gitu lah. Tapi tinggalnya di bedeng-bedeng. Dan bapaknya kan sedih pas ke Jakarta. Pengen bawa main ke Four Seasons. Bawa seneng-seneng, ajak makan, ajak berenang. Ini anaknya udah lumayan nih. Udah sekitar 4 tahun lah. Jadi udah bisa lah dia main. Wah, seneng dong, harusnya kan bikin anaknya happy gitu ya. Tapi menurut ada pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 330 itu mengatur tentang
barang siapa yang melarikan anak ini gue Iya, lupa tapi intinya gitu intinya ya. adalah barang siapa melarikan anak di bawah umur tanpa izin dari orang yang berhak itu dipidana dengan ancaman 7 tahun, Pak. 7 tahun, Pak. Balik lagi, yang berhak atas anak ini adalah ibunya. Bukan berarti si bule ini bukan bapaknya kok. Iya. Tapi karena dia tidak menikah, jadi tidak berhak atas anak ini. Ibunya pas dibawa main sama bapaknya, lapor ke Polda. Anak saya dibawa lari sama si bule itu, walaupun bapaknya. Iya. Dijemput, gemeter Pak bapaknya. Ya memang masuk secara unsur pasal di KUHP masuk. Dia bukan orang yang berhak atas anak ini. Karena cuman dia tidak menikah, jadi anaknya itu adalah secara hukum hanya yang berhak atas ini adalah ibunya. Melarikan tanpa izin, padahal ibu senang-senang, tapi bisa masuk penjara Pak gara-gara nyenengin anaknya. Gila ya. Gila itu wah kacau sih. Oke, sekarang lo di posisi yang membela si bapaknya. Iya. Nah, pas lo bela bapaknya ini kan otomatis yang bule ini diperiksa lah sama pihak yang berwenang kan. Betul. Mungkin dalam hal ini polisi ya. Betul. Nah, pas dia diperiksa, gue nggak tahu dari mana asalnya, tapi menurut common sense kan biasanya, ya kan gue bapaknya, secara logika kan gue boleh dong ngajak anak gue. Betul. Kan maksudnya ya pemikiran simpel aja. Kayaknya tuh common sense lah di negara belahan manapun ya. Tapi dia juga nggak tahu nih kalau di Indonesia bahkan anak kandung pun itu bisa gue sebagai bapak bisa dipidana karena gue membawa anak kandung gue tanpa seizin orang tua yang sah. Iya. Dia mungkin nggak tahu nih Pak. Dia nggak tahu. Dia belas nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia cuma pengen bawa anak gue seneng aja. iya, karena dia Polos. Gue ada duit nih. Udah deh kita jalan deh. Iya. Anak gue kasihan selama di Jakarta di bedeng-bedeng gitu. Gue pengen bawa seneng deh ke hotel bintang 5 nih. Iya nggak tahu. Lah gue masa salah. Iya. Ternyata ini mungkin pada banyak yang nggak tahu ya. Tapi itu bisa dipidana Pak. Gila. Terus akhirnya diperiksa kan bla 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 bla. Tapi emang aparat kita itu terlalu apa ya? Mungkin cerdik. Terlalu cerdik. Terlalu ya. Dia digali dipermasalahin. Selain itu izin tinggal, Pak. Overstay, beliau ini overstay. Wah segitunya. Jadi bapak makin ada lagi salahnya. Iya. Pinter banget nyari masalah kayak gitu kan. Ya kalau gue selama klien gue bermasalah gue senang sih. Tapi kan mengganggu juga nurani kita sebagai manusia ya Pak. Oke. Itu sih paling yang hal-hal yang bikin gue. Terus yang pengen gue tahu nih, si bapak ini beneran sampai ke pengadilan deh? Oh enggak. Gini, karena untungnya itu 330 itu delik aduan. Jadi ketika sudah ada perdamaian atau yang sekarang mungkin dikenal dengan restoratif justice, itu bisa diselesaikan secara baik-baik lah. Selama masih ada waktunya. Iya, ada waktunya. Yang penting tuh di Indonesia ini ya. Ada waktunya. Insya Allah. Pokoknya inget ya guys ya, semua kalau lu ada permasalahan, sediain waktu. Lu harus sediain waktu. Karena memang capek kan, waktu, energi dan Enggak, tapi kalau gue yakin lah kita nih penegakan kita nih hukum luar biasa. Luar biasa. Gue apresiasi. Yang penting kita harus sediakan waktu. Itu aja. Anyway, terus itu salah satu kasus yang rumit atau unik nih? Salah dua kasus yang. Salah dua nih. Tadi kan perdata yang waris sama yang ini yang masalah pidana. Perdatanya itu pidananya ini. Oke. Itu sih yang mungkin mengganggu. Selain dari itu ya mungkin yang biasa lah yang kayak gitu-gitu nggak mengganggu. Nah tapi yang perdata ini, yang keluarga ini bisa menjadi pidana nggak deh? Kalau misalnya dihukum positif di Indonesia? Tergantung. Gue nggak tahu nih jujur. Tergantung. Ada nggak yang lu pelanggar dalam tadi permasalahan waris ini? Bisa jadi ada yang memasukkan dokumen, bisa jadi pidana. Bisa jadi ada yang melakukan unsur penipuan sehingga untuk mendapatkan sesuatu yang tadinya dia tidak berhak. Bisa jadi. Contoh, lu menjual sesuatu peninggalan atau aset itu kan selama itu masih atas nama pewaris, lu seluruh ahli waris harus menyetujuinya.
harus menyetujuinya. Ketika tidak ada salah satu aja yang tidak setuju, nggak akan jadi barang itu. Nah, banyak di sini orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar pidana dengan memalsukan tanda tangan seolah-olah mereka semua sudah menyetujui. Itu kan pidana juga jadi. Kalau gue dibalik deh, misalnya ada 3 atau 4 orang anak, ABCD. ya ABCD nih. Nah si B dapat wasiat nih, banyak kan lah gitu dia dapatnya. Wasiat. Nah, ada wasiat nih. Terus kalau si C nggak terima nih, terus dia bikin seolah-olah ada wasiat dari orang tuanya, tanda tangannya percis sama deh. Itu bisa dipakai gini. Kan kita nggak tahu bapaknya tuh ninggal tiba-tiba gue bilang di lemari ada nih wasiat bapak nih gitu loh. Itu kekuatannya gimana deh? Jadi gini, kalau untuk kita bicara wasiat itu juga nggak sembarang lu bisa mengatakan sesuatu surat atau pesan dari pewaris itu sebagai wasiat. Ada syarat-syaratnya. Ada wasiat terbuka, tertutup, apalah gitu. Pokoknya kalau gua nggak salah ada 4 biji syarat wasiat dan itu tidak boleh melanggar syarat mutlak dari ahli waris. Jadi kalau lu bilang tadi ada dia wasiatnya ada 2 nih. Untuk mengecek adanya wasiat atau tidak itu kan harus didaftarkan di notaris. Oke. Itu harus di notaris. Oh, berarti kalau misalnya kita mau bikin wasiat, gua harus ke warmarking nih notaris nih. Ke notaris ya. Warmarking itu adalah ketika lu membuat warmarking ini apa nih? Ya, gini. Warmarking itu adalah lu membuat suatu akta. Udah dibuat dulu aktanya, tapi bukan di hadapan notaris. Lu udah buat dulu aktanya, setelah ada aktanya itu lu bawa ke notaris untuk didaftarkan. Oke. Nah, kalau akta notaris, akta yang dibuat di hadapan notaris. Di hadapan nih. Jadi kita bikin nih, lu sama gue bikin perjanjian nih, datang ke notaris. Di hadapan notaris gitu. Itu baru akta notaris. Tapi itu bisa juga tuh. Bisa juga. Oh, warmarking juga sah juga. Warmarking juga sah juga. Warmarking juga sah juga. Cuman proses perjanjian itu tidak di hadapan notaris. Hanya didaftarkan aja di notaris. Oke. Nah, dalam kasus yang lo tempuh ini, yang pernah lo jalanin ini, apakah ada unsur pemalsuan nggak di dalamnya? Kalau pemalsuan itu diduga pemalsukan ada. Diduga. Kita pakainya diduga ya. Karena belum mungkin kalau belum ada putusan pengadilan atau kalau kasus gua yang sekarang nggak ada, tapi potensi diduganya ada. Oh, potensi diduganya karena kita ini perdataannya nggak mau terlalu ribet dulu lah. Belum ada putusan yang mengikat secara putusan yang ingkrah belum ada. Belum ada. Gitu. Oke. Ini menarik ya deh. Jadi yang kita nggak sangka-sangka, yang gua bahkan nggak sangka-sangka, yang pertama lu punya harta, lu kudu sebelum lu mati lu mesti bagi di pada saat lu hidup. Gua nggak nyangka. Sebaiknya ya. Tapi gue nggak bilang semuanya pasti berantem ya. Iya. Tapi ini sebaiknya. Karena ada pasti lu ada persentase kayak 70% ribut, 30% nggak. Atau lu di otak lu ini kebanyakan ribut nih, gitu gini, kan? Segala sesuatu yang berurusan dengan waktu sensitif, Pak. Iya kan? Sensitif. Mau lu saudara, mau lu teman, mau lu gitu loh. Iya. Oh, segala yang berhubungan sama waktu sensitif. Apalagi si pewarisnya kan mungkin pada waktu mereka ada orang tuanya kan masih mau damai ya. Udah meninggal nih orang tua gue nih, bisa gue sikat kayak gitu. Gitu nih, segitu nih. Oke. Ya kalau misalnya mungkin ada yang bingung menghabiskan hartanya, bisa saya bantu habisin juga bisa saya. Biar nggak berantem anaknya, kan bisa juga. Iya. Itu solusi. Nanti ada IG beliau di solusi juga. Iya. Gitu. Oke, tapi ini menarik nih, yang kasus pertama tadi mengenai harta waris. Ya. Yang kedua bahkan untuk menyenangkan anak ada aja, potensi pidana. Ada potensi pidana. Tapi ya ini mungkin semua gara-gara nggak punya waktu. Ya mungkin perempuannya waktunya berkurang sama anak. Ya. Begitulah kira-kira. Ya mungkin kan. Kalau kayak gini, kalau misalnya mungkin perempuannya banyak waktu, kan
boleh-boleh aja gitu kan. Kan kita realistis aja kan. Semua yang penting waktu. Iya, yang penting waktu lah. Iya. Ya apa sih kalau misalnya di dunia ini nggak bisa diselesaikan dengan kalau punya waktu ya. Iya. Itu sih Pak. Kira-kira. Oke. Ini berarti salah 2. Sama satu lagi. Ada satu lagi. Satu lagi enggak. Gue cuma bilang gini. Buat teman-teman, barangkali kalian bisa cek akte kelahiran kalian. Kalau di akte kelahiran kalian hanya ada nama ibu, waspadalah. Gong nih. Udah boleh sekian ya. Thank you Sama-sama, ini Gong nih. sama-sama, Thank you sama-sama. Andre Tambunan. Sehat selalu. God bless. Thank you. Work. 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 Work.